Oke, pada pertemuan ke-11 pada siang hari ini, kita akan membahas tentang editing data geospasial ya. Jadi tentang perbaikan data vektor, kemudian perbaikan data atribut spasial juga. Jadi eh, nanti saya akan pemaparan dan juga praktek tentang bagaimana kita mengedit data vektor seperti poligon, line maupun point ya. Kemudian juga tentang bagaimana mengedit data atribut. Untuk tugasnya yang kemarin sudah semua ya, pengambilan data di lapangan. Ada kesulitan kah? Sudah ada kesulitan? Nah, sudah saya cek di link YouTube-nya, sudah memang bagus-bagus. Oke, baik, langsung saja ya. Kita mungkin untuk teman-teman yang sudah buka laptop, silakan dibuka laptopnya masing-masing. Kemudian sebelumnya saya sudah pernah kirim bahan kan ya, bahan untuk latihan. Jadi pertemuan sebelum-sebelumnya silakan dibuka ya. Baik. Nah, untuk bahan latihan pada pertemuan kali ini kita masih sama ya, kita pakai bahan yang sudah kita gunakan sebelumnya. Terus, nah sekarang kalau sudah ada yang buka laptopnya, silahkan dibuka yang kita mulai untuk editing data vektor dulu ya, editing data vektor eh, poligon area. Jadi silahkan buka yang ada kasih. Sudah dibuka, kita punya data admin data kelurahan di Kota Tasikmalaya. Nah, mungkin ketika dalam pelaksanaannya eh, bisa saja misalkan ada perubahan atas wilayah gitu ataupun ada kesalahan ketika kita melakukan digitasi kelurahan gitu ya, batas kelurahan. Nah, ketika data tersebut sudah jadi, bagaimana kita merevisi data area atau data poligon yang sudah kita buat sehingga kita tidak membuat data tersebut dari awal lagi. Nah, oke. Kalau ada yang mau merecord, silahkan direcord untuk kebutuhan latihan. Oke. Eh, itu tadi ya, eh, kita studi kasus, misalkan kita sudah bikin data tentang batas kelurahan, lalu kemudian ada revisi baik itu dari pihak kelurahan atau dari pihak manapun yang mengharuskan kita untuk mengedit data vektor yang sudah kita buat. Eh, ada berbagai cara dalam editing data vektor. Nah, seperti sebelumnya ketika kita mulai mengedit atau ingin membuat ingin mengedit data yang sudah kita buat dalam hal ini admin kota Tasik. Lalu kita pilih dulu ya data yang mau kita editnya, kemudian kita klik editor, lalu pilih start editing. Jadi pada prinsipnya kita pilih layer yang ingin kita edit, lalu baru kita start editing.
Apabila misalkan kita memiliki data banyak gitu ya, bisa juga kita memilih ya apabila kita memiliki data banyak dalam develop kontennya ya, dan kita hanya ingin mengedit salah satu layernya saja, kita bisa pilih uh, visibility-nya ya. Jadi di table of content-nya kan ada beberapa opsi, ada list by drawing order, ada list by search, ada list by visibility, kemudian list by selection, kemudian ada option. Nah, untuk yang selectable-nya kita pilih baik bisa dari visibility, bisa dari list by selection ya. Nah kemudian kita pilih atau kita matikan layer-layer yang tidak ingin kita misalkan terseleksi secara tidak sengaja. Caranya ya kita pindahkan dulu. Secara default kan semua layer ini kan selectable gitu kan, bisa terseleksi. Nah, apabila kita hanya ingin memilih satu layer saja yang selectable, yang bisa terseleksi gitu, yang ingin kita edit, kita pindahkan layer-layer yang tidak kita inginkan untuk terseleksi ke not selectable atau tidak selectable. Caranya di samping layer nama layernya kan ada tanda poligon ya, kotak, lalu ada seperti area gitu ya. Nah, kita pilih area ya, layer-layer yang tidak kita inginkan untuk diseleksi ke not selectable, caranya kita klik aja toggle ini ya, toggle selectable-nya, sehingga nantinya dia pindah yang not selectable. Jadi nantinya walaupun semuanya kita munculkan ya, misalkan, tetapi ini tidak selectable, tidak bisa terseleksi. Kita hanya bisa yang selectable-nya eh, yang kita pilih untuk selectable saja gitu. Dalam contoh kali ini adalah agen asik. Nah, kemudian itu salah satu caranya, bisa juga teman-teman langsung mematikan layar yang tidak kita inginkan untuk terselectable-nya. Kita langsung mematikan saja gitu. Namun apabila kita membutuhkan informasi dari layar yang sebelumnya, kita pilih saja yang pilih layer yang tidak dibutuhkan untuk jadi layer yang not selectable, yang tidak bisa terseleksi. Oke, baik kita langsung saja ya. Kalau saya mungkin tergantung preferensi teman-teman ya. Kalau saya lebih nyaman untuk matikan layar saja, sehingga nanti pas editing layar yang mau kita edit itu tidak terseleksi. Kemudian oke, saja kita pilih, kita klik editor, lalu kita start editing. Kalau dinyalakan, ini nanti ada opsi kita start editing, kita bisa milih atau karena tadi yang tidak selectable ya, di editornya dia tidak ada opsi untuk memilih layer yang mau kita edit. Nah, kalau kita kalau semua layernya itu selectable, kita start editing. Nah, nanti dia tidak ada opsi untuk
setting layarnya. Langsung saja, misalkan di sini kasusnya kita ingin mengedit sebuah batas kelurahan, misalkan ada karena ada eh, revisi misalkan dari pihak lainnya gitu. Ya, kalau sudah start editing, kita saja misalkan ternyata case-nya itu eh, si areanya ini batasnya kurang tepat. Nah, kita ingin memindahkan batasnya karena batasnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ada opsi, misalkan kita bisa pilih edit vertis ya. Edit vertis di sini ada di uh, toolbars editor. Kalau belum, nah kalau belum muncul toolbarsnya, bisa pilih di customize toolbars dan pastikan editornya itu sudah terchecklist. Kalau tidak ada ya, kalau sudah ada langsung saja start editing. Nah, untuk edit vertis ini ada di sebelah kanan editor ya, ada edit vertis. Nah, edit vertis ini artinya kita bisa men, memodifikasi vertis ini adalah sambungan ya, sambungan antara satu arc atau satu garis dengan garis lainnya, sehingga kita bisa memindahkan ataupun mengedit garis tersebut berdasarkan titik pertemuannya. Nah, kalau sudah edit vertisnya sudah nyala ya dengan sudah aktif gitu. Nah, kita bisa nanti si poligon yang sudah kita seleksi, poligon yang ingin kita edit, vertis-vertisnya akan muncul gitu ya. Nah, editnya tinggal diklik vertisnya, tinggal kita rubah ke arah mana batas yang ingin kita rubahnya. Seperti itu, kalau misalkan kurang ke sini, semuanya mau kita rubah. Seperti itu ya, untuk edit batas. Batas yang keliru, misalkan kita ada revisi batasnya, revisi garisnya. Kalau sudah selesai, tinggal klik 2 kali di sembarang tempat aja sehingga edit vertisnya sudah tidak nyala lagi, tidak aktif lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian itu salah satu cara ya untuk mengedit data vektor. Nah, kita juga misalkan bisa juga ternyata misalkan kasusnya eh, kita ingin memotong batas tersebut menjadi dua bagian dan hapusnya. Nah, di dalam ArcGIS ini ada tools namanya Cut Polygons Tool. Kita bisa meng-cut atau memotong poligon yang tidak kita inginkan. Nah, itu untuk bisa juga misalkan kalau kita ingin men-split poligon atau membagi dua poligon menjadi dua buah, dari satu poligon menjadi dua buah poligon. Caranya sama ya, kita pilih poligon yang mau kita split, lalu kita pilih cut polygon. Nah, kita tentukan di mana kasih kita mau memotong poligon tersebut. Kalau sudah, ini ya
Kalau sudah, kita misalkan contohnya kita mau memotong dari sini ke sini. Nah, kalau sudah kira-kira pas gitu, kita bisa uh, klik 2 kali gitu. Sehingga dua-duanya akan jadi, sehingga poligon tersebut akan terbagi 2. Akan menjadi 2 poligon. Kita juga bisa langsung menghapus poligon yang tidak diinginkan kalau memang kita hanya ingin mengkat gitu ya, dengan diklik saja di keyboard, delete di keyboardnya. Dan kalau uh, mau mengembalikan ataupun mau kembali ke uh, kondisi awal, sama seperti program-program yang ada di Windows ya, di undo aja di Control Z seperti itu. Kemudian ataupun misalkan itu salah satu untuk mengkat ya. Bisa juga misalkan kasusnya kita mau menggabungkan 2 buah poligon jadi 1 buah poligon. Nah, caranya ya sama ya, kita pilih pilih poligon yang mau kita gabung dengan mengklik poligon yang mau kita gabung, kemudian tekan shift sambil mengklik poligon kedua yang ingin kita gabungkan ke poligon yang pertama. Bisa itu 1, 2, 3 atau lebih gitu. Nah, saya contohkan ini ada 1, 2, 3, 4 poligon, 5 poligon. 5 poligon kita mau gabungkan. Dalam proses editing ini kita bisa klik editor, lalu kita bisa klik merge. Kita klik merge, nah, pilih karena ini ya. Nah, dalam proses merge ini kita harus memilih, karena nantinya 5 poligon ini akan menjadi 1 poligon, kita harus memilih salah satu poligon yang akan menjadi nantinya akan menjadi apa ya, menjadi yang mau sebagai pusatnya lah, atau yang disisakannya, karena dari hubungannya nanti dengan atribut table itu tadi. Atribut tablenya yang asalnya 5 jadi 1. Nah, dari 5 jadi 1 tersebut kita pilih salah satu poligon yang mau kita jadikan sebagai sisanya, mau di mana gitu. Apakah mau, nah, kita bisa pilihnya dengan klik fitur yang ada di ini ya, di Windows yang muncul. Nah, kita pilih sini ya, misalkan kita pilih yang di atas, kita klik oke. Sehingga dari 5 buah poligon itu tadi akan tersisa 1 buah poligon. Dan informasi-informasi poligon yang di merge tadi itu akan hilang, tersisa 1 poligon yang kita pilih tadi sebagai sisa dari poligon yang sudah kita merge. Seperti itu. Saya kontrol V ya, kembalikan sebelumnya. Jadi dalam di sini ada banyaknya, uh, ada banyak tools yang bisa kita gunakan untuk editing. Itu bisa juga kita membagi poligon menjadi satu
atau ke area yang sama gitu. Kemudian bisa juga kita melakukan satu advance editing gitu ya. Di Creator kita extend satu untuk line dan banyak. Namun basicnya kita harus mengerti dulu bagaimana editing yang paling kasar sebelum ke advance editing. Oke, kalau sudah ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya kalau tadi kan ini adalah kita menggabungkan poligon yang ada dalam satu layer. Kita bisa merge langsung di sini ya. Nah, di proses editing. Nah, perbedaannya proses merge yang ada di uh, Art Toolbox gitu ya. Dan di Art Toolbox juga ada merge gitu. Nah, perbedaan dengan merge yang ada di Art Toolbox ini dia menggabungkan dua layer menjadi satu. Kalau menggabungkan poligon menjadi poligon-poligon di dalam satu layer, kita pilih editor ya, start editing. Kalau kita ingin menggabungkan misalkan pemukiman dengan administrasi kita gabungkan, itu prosesnya ada uh, di merging ada di Art Toolbox gitu. Kemudian ya, jadi kalau misalkan yang sudah pegang laptop dan habisnya silahkan dicoba misalkan editing kita mau angkat sini menjadi dua ya, kita bisa menghapus salah satunya ataupun salah duanya sebagainya sebagainya. Kemudian eh, untuk polyline sama sama saja seperti polygon sebenarnya cuman dia kan garis jadi kita bisa eh, memilih line mana yang ingin kita edit lalu kita bisa edit vertis misalkan ketika garisnya mau kita rubah kita bisa pilih mau kemana misalkan si perubahannya ya tuh setelah kita mau merubah polyline-nya kemudian kita juga bisa eh, ya kita ingin membagi ingin membagi lainnya jadi dua ya ini nantinya akan jadi dua kita ulangi ya yang misalkan ada satu buah line lalu kita ingin membagi line tersebut menjadi beberapa bagian nah di dalam editor ini ada edit di sebelah edit vertis ini ada edit vertis ada preset
ada cut polygon untuk polygon, dan juga ada split tools. Nah, split tools ini untuk, kalau tadi untuk men-split cut polygon untuk memotong polygon, kalau split tools ini untuk men-split atau membagi line ya, polyline menjadi dua line atau lebih. Caranya ya kita pilih split tools itu tadi, kita aktifkan sampai terselect ya, terpilih, teraktifkan. Lalu kita uh, pilih titik mana tempat yang ingin kita tentukan, titik mana sebagai perpotongan dua poligonnya. Tempat titik untuk men-split satu poligon itu menjadi dua poligon. Lalu kita misalkan lokasinya di sini ya, kita klik, jadi dia akan menjadi dua poligon. Untuk menjadi tiga ya sama ya, kita klik, kita select polyline yang mau kita split, kemudian kita pilih split tools dan klik mana kita ingin tentukan titik di mana kita ingin sebagai perpotongan polyline-nya, sehingga nantinya akan terbagi menjadi beberapa, dari satu polyline terbagi menjadi beberapa polyline. Kemudian untuk menggabungkannya sama ya, misalkan kita ingin menggabungkan beberapa polyline itu tadi menjadi satu buah polyline, kita bisa pilih merge, sehingga dari beberapa polyline itu tadi jadi satu polyline. Nah, itu tadi tentang bagaimana kita merubah geometri satu buah. Nah, ini ada contoh dua buah polyline kita gabung menjadi satu. Kita pilih eh, salah satu polyline yang akan menjadi sisanya ya. Kita simpan informasi di sisanya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oh ya, untuk poin, kalau editing poin itu paling kita bisa memindahkan tempat eh, lokasi poinnya ada di mana ya. Penting.
Kalau mau editing poin, ada ya, kita bisa editing poin, kita misalkan ternyata poinnya seharusnya tidak ada di sana, lokasinya belum tepat gitu ya. Kita bisa memindahkan poin tersebut, caranya ya tinggal drag aja, drag, pindahkan ke drag, klik, kemudian ditahan dan pindahkan ke tempat di mana poin tersebut seharusnya berada. Kalau untuk poin, itu pada untuk editing poin. Kalau untuk editing polygon dan polygon banyak yang opsinya mau bisa kita split, dan mau kita potong ataupun uh, kita rubah geometrinya, bentuknya, gitu dan sebagainya. Kemudian uh, kalau tadi untuk editing vektor ya. Sekarang uh, editing atribut. Untuk editing atribut untuk editing atribut prosesnya sama ya. Jika kita ingin sama seperti ini ketika kita ingin mengedit polygon atau mengedit vektor ya. Pertama-tama kita pilih layer yang ingin kita edit atributnya. Dalam contoh yang saya tunjukkan ini kan saya ingin mengedit atribut yang ada di dalam admin kota Tasik. Jadi, caranya kita start editing, lalu kita pilih uh, layer yang ingin kita edit atributnya. Dalam hal ini yang saya contohkan ini, saya ingin mengedit admin kota Tasik. Lalu kita pilih oke. Okay. Nah, sama seperti ketika kita ingin mengedit uh, tabel gitu ya. Karena kalau tidak kita edit, kita start editing, si ini ya tidak bisa kayak kita edit gitu si atributnya. Walaupun kita sudah klik 2 kali. Sehingga kita harus memulai proses start editing dulu, jadi layer yang ingin kita edit. Untuk selanjutnya kita bisa menambahkan, kalau menambah teks ataupun mengganti angka dan sebagainya, ingin mengisi tabel yang kosong, baris-baris yang kosong, seperti itu. Misalkan ada kesalahan nama objek, kita bisa tambahkan, misalkan tambahkan teksnya, kita bisa mengedit dan sebagainya.
Kita juga misalkan bisa melakukan operasi-operasi seperti ini ya, seperti eh, di Excel misalkan kita ingin menyamakan masih eh, kita bisa melakukan query ya di sini ya. Caranya kita buka field calculator, lalu di sini kita bisa pilih mau Visual Basic ataupun Python gitu kodenya. Dalam hal ini saya contohkan misalkan kalau teman-teman ada yang sudah paham tentang Visual Basic, nah di sini kita bisa melakukan bisa operasi-operasi matematika gitu ya di dalamnya, mau menambahkan misalkan proses pertambahan, perkalian gitu, ataupun pembagian gitu. Misalkan saya contohkan kalau belum di stop editingnya dia nggak bisa ini, nggak bisa kita buat properties. Nah, di sini saya contohkan misalkan kalau di sini kan di luas kilometer ya, kita bisa melakukan proses eh, editing secara ini ya, secara batch atau batch ini secara satu kolom semuanya kita isi gitu dengan bantuan field calculator. Kalau teman-teman ada yang sudah memahami Visual Basic, script Visual Basic ataupun Python, nah bisa digunakan di sini nih. Misalkan kita ingin memasukkan informasi di kolom luas persen kilometer berdasarkan luasan hektar gitu ya. Contohnya misalkan kita memasukkan hektar yang ada luas hektarnya, lalu kita bisa pilih kurang, tambah, bagi, ataupun dikali. Di sini saya ingin contohkan misalkan hektar dikali, misalkan kita contoh ini ya, kan berarti luas kilometer gitu ya, dikali 100. Lalu kalau sudah kita bisa klik OK. Nah, nanti dia akan secara otomatis mengisi tabel yang kosong tersebut berdasarkan operasi matematika yang sudah kita gunakan tadi gitu. Dalam hal ini saya contohkan kan hektar dikali 100. Lalu bisa juga misalkan kita ingin ubah proses matematikanya langsung aja ke kalkulator, mau dibagi jadi dua misalkan ya. Lalu dia akan mengisi eh, tabel di kolom kelas kilometer berdasarkan operasi matematika yang kita gunakan sebelumnya. Dia akan terisi secara otomatis.
itu ya contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, kemudian silakan teman-teman misalkan kalau mau berimprovisasi dalam proses eh, editing gitu ya. Kalau sudah ada yang mengenal Python ataupun Visual Basic, bisa dicoba-coba gitu ya, berdasarkan eh, data apa yang ingin kita ambil atau data apa yang ingin kita munculkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu maksudnya yang visual basic itu belajarnya dalam ilmu lain atau memang dipelajari di sini juga gitu, Pak? Maksudnya gitu. Oh, dalam ilmu lain. Kalau di mata kuliah ini nggak, ya cuman basic-basic aja gitu ya. Seperti penjumlahan gitu, bagaimana menggabungkan teks dengan teks yang lainnya gitu paling. Oh, Kalau kirain visual basic sepaket kan, gitu, Pak. kalau visual basic kan itu teknik informatika ya. Tapi banyak kok misalkan kalau kalian ingin belajar gitu ya, lebih lebih jauh gitu, bisa banyak di bisa di website-website eh, gratis gitu ya. Bisa juga di YouTube gitu, banyak kok di YouTube ataupun di website-website yang menyediakan pelatihan gratis. Tadi ada yang ditanyakan lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Izin bertanya, Pak. Boleh. Tadi Bapak ngejelasin mengenai build kalkulator ya, Pak. Nah, kan di sana Ya. teh bisa memasukkan angka gitu ya, Pak. Nah, kalau memasukkan angka itu harus dihitung dengan luas wilayah, harus tahu dulu luas wilayah kelurahan tersebut atau memang bisa secara mengarang gitu, Pak. Oh, tergantung. Misalkan kalau sudah diketahui sebelumnya gitu ya, misalkan eh, kita ingin, contohnya ini ya, misalkan dalam dalam tabel luas kilometer ini kita sudah tahu luasannya secara hektar gitu ya, namun kita ingin langsung mengisinya dan mengalihkan dengan angka lain gitu ya. Misalkan di sini kita juga bisa langsung tanpa mengetahui luas secara hektar, misalkan langsung melakukan 250 misalkan dikali ataupun ditambah 100 gitu ya misalkan. Bisa juga langsung gitu. Seperti itu. Tergantung ininya ya, tergantung kalau misalkan sudah diketahui luasannya, bisa juga langsung memasukkan si angkanya gitu di dalam field kalkulatornya gitu. Wah, oke lah, bentar ya. Mohon maaf ya sebentar ya, saya ada ya dulu 10 menit 10 menit.
Oke, sorry tadi ada yang tanya. Kebetulan lagi di lapangan, jadi eh, masih ada ini, masih ada kerjaan gitu ya. Sorry. Baik, eh, masih hadir kan ya teman-teman semuanya. Itu tadi tentang eh, jadi field kalkulator ya. Kalau tadi kita contohkan tentang angka gitu. Kita juga misalkan mau contohkan aja ya. Nah, dalam field kalkulator ini kita bisa gunakan bahasa Visual Basic ataupun bahasa Python ya. Nah, misalkan eh, bisa, nah untuk tipenya juga kita bisa gunakan untuk angka-angka atau number, kita juga bisa gunakan untuk string atau text gitu. Sama seperti palingnya sama seperti ini ya, seperti Excel misalkan kita ingin membuat contohnya, nah fungsinya itu beberapa contoh fungsinya ada di sebelah kanan, ada function, ada ascending, length, trim, left, seperti di Excel ya, ada space, ada string, ada uppercase, ada lowercase. Contohkan misalkan kita ingin eh, mengganti buat MKK menjadi huruf besar semua gitu. Buat MKK sama kecamatan menjadi huruf besar semua. Fungsinya kita pilih dulu misalkan kata, karena kita ingin mengubah jadi huruf besar semua, kita pilih jadi UCase di kakak misalkan. Oke, teks ya, kita bisa pilih teks. Nah, nanti dia akan merubah teks yang tadi sudah kita pilih menjadi huruf besar semua gitu. Kalau mau kita rubah ke huruf kecil bisa ya, UCase menjadi UCase-nya kita ganti menjadi pilih string, kemudian kalau tadi UCase untuk uppercase, lowercase kita pilih yang LCase. Setelah function-nya kita pilih, lalu kita pilih field mana yang ingin kita ubah. Ya, secara otomatis semuanya akan berubah menjadi kecil. Seperti Excel ya, cuman dia lebih Excel zaman dulu lah. Excel zaman dulu kan masih rumusnya masih manual gitu. Kemudian bisa juga memilih parsernya atau bahasanya, kita pilih Python. Ini saya lupa ingat nih kalau Python. Ada paling kalau Python yang masih ya. Oh iya,
Python ini contohnya kita bisa bikin menghitung luas. Kalau tadi luasnya dihitung yang hektar ini kalkulat geometri ya. Di sini juga kita bisa luas. Kita pilih tabel mana yang ingin kita isi dengan kalkulator, pilih Python, dan area, ya. Oke. Apa? Nah, ya, ya. Jadi kita juga bisa melakukan kalkulasi geometri menggunakan field calculator ya. Kita bisa perhatikan ya, luasannya tidak berbeda jauh. Ya, ada perbedaan lah dengan kalkulasi geometri dengan kita manual gitu ya. Iya. Jadi sih yang masih saya ingat. Nah, silakan mungkin nanti kalau teman-teman bisa dicoba ya. Ada parsatnya misalkan Visual Basicnya, ada PS, ada Square gitu, Fix dan sebagainya. Dan untuk Pythonnya juga banyak ya. Nanti eh, juga bisa menambahkan date, tanggal secara otomatis gitu tanpa meng-entry satu-satu di atributnya. Ataupun kita mau ganti kita bisa mau mengambil seperti di Excel ya, sekarang bisa men-trim di buat KC. Ya, ya mungkin nanti bisa di inilah, ya, teman-teman mengeksplor lebih jauh tentang kalkulator ini kalau tertarik tentang Visual Basic atau parsernya bisa pilih Visual Basic ataupun Python gitu. Type-nya misalkan untuk number, string, atau depth gitu. Karena banyak opsinya gitu ya.
Nah, di field kalkulator ini juga untuk mengisi fieldnya ini kita bisa eh, menggabungkan beberapa ini ya, beberapa tabel dengan beberapa fungsi jadi satu. Oke, mungkin itu aja ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tadi mungkin ada yang belum jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang field kalkulator ini? Izin Pak sedikit Pak. Boleh? Jadi Pak ini luas yang ada di data tersebut itu sudah menggambarkan luas benarnya di lapangan ya Pak? Atau Iya, sudah mendekati lah. Selama metode yang kita gunakan itu benar, misalkan, ataupun eh, jenis data yang kita gunakan juga sudah benar. Gitu. Karena nantinya pengaruh misalkan ada kemudian sistem koordinatnya juga kalau misalkan belum diganti ke UTM kan kita tidak bisa merubah atau tidak bisa menghitung ya hitung hasilnya. Jadi ya ya soalnya mm-mm. izin Pak, soalnya saya berpikir kalau memang orang lapangan yang menghitung langsung ya susah juga gitu Pak. Lebih baik pakai kayak gini gitu ya Pak hitungannya gitu. Iya sih. Sebenarnya kalau untuk menghitung luasan eh, dalam industri SIG ini kita seringnya menggunakan satu total station ya untuk menghitung luasan. Kalaupun ingin lebih cepat itu kita menggunakan GPS geodetik. Dengan metode kita mengambil titik-titik koordinat di semua sudut potongannya itu gitu. Jadi kalau misalkan menghitung menggunakan meteran kan kita harus datar ya. Nah, terkendala misalkan untuk daerah tebing kan eh, susah juga gitu untuk menghitung luasan. Makanya dengan bantuan GPS geodetik kita bisa mengambil titik sudut pertemuan bidang tanah tersebut, lalu kita ambil eh, kita gambar bisa di ArcGIS ataupun di AutoCAD untuk menghitung luasannya. Tapi untuk luasan mungkin untuk luasan yang jauh lebih besar gitu, eh, luasan yang dimunculkan oleh software ArcGIS ini perhitungan geometrinya sudah mendekati gitu seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin seperti biasa ya nanti kita bikin dua room, take out room sebagai absensi pada pertemuan kita pada hari ini. Kemudian ya mungkin nanti karena Pak Sidonya belum nggak bisa mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini, tugasnya disemakan aja ya, paling ya merangkum apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kalau misalkan ada yang mau menggali lebih jauh tentang attributing ya silahkan bisa dicoba gitu ya masing-masing ataupun mau belajar bahasa pemrograman seperti Python dan Visual Basic ya banyak sumber-sumber di internet. Cuman ya itu membutuhkan keinginan yang tinggi gitu untuk mempelajari hal-hal ya terutama hal yang baru. Tapi saya sarankan teman-teman dalam industri artis yang atau industri geospasial yang semakin berkembang ini bahasa-bahasa pemrograman seperti Python itu sangat diperlukan gitu karena uh, tidak tidak terlepas nantinya kan tidak terlepas hanya menjadi user aja bisa juga kita menjadi seorang developer. Kalau saya sendiri ya sejujurnya cuman ya sebagai user aja gitu untuk mendevelop suatu software ya dan ya belum bisa lah karena
banyak hal yang perlu dipelajari, banyak juga waktu mungkin yang harus kita investasikan, kita pelajari hal-hal yang baru. Tapi ya untuk kalian selama masih punya banyak waktu luang, saya sarankan eh, belajar bahasa pemrograman sih, terutama Python ya yang paling banyak digunakan seperti itu. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan saja ya pertemuan pada kesempatan pada kali ini. Yang sebelumnya kita absen dulu ya, saya buat dulu. Buat dulu. Silakan teman-teman masuk ke kelasnya masing-masing ya. Boleh minta tolong dapatkan dulu ya semuanya sebentar. Satu, dua, ya lagi ya, satu, dua, tiga. Oke, baik, kita cukupkan saja ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh minta tolong tekan dulu ya sebentar.
Ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya, tadi salah 1. Oke, 1, 2, 3. Baik, itu saja mungkin untuk teman kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar ya KPL-nya. Dan ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kak. Sami. Ya, yeay. Terima kasih, Pak. Sama-sama.